Al-Muradi, ladang amal dan jalan juang kami. Berpadu langkah, satukan hati, lahirkan generasi Rabbani. Al-Muradi, pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, marilah kita meningkatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kelapan waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam menghadirkan acara kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di SMP Swasta IT Al-Munadi dengan penceramah Al-Ustaz Abdullah Helmi Simuda SPD dan Qari Ananda Muhammad Nadib Hafiz yang merupakan juara 1 cabang mujawad tilawah anak-anak putra pada musabaqah tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara di tahun 2022 dan juga merupakan siswa kelas 91 Al-Khindi. Baik hadirin yang kami hormati dan yang kami muliakan, tema pada kegiatan acara kita yaitu meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan dan kita lihat tayangan-tayangan seputar kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mematuhi protokol kesehatan. Alhamdulillah baik. Baik rupanya. Ini ada pantun nih bang, untuk abang nih bang. Apa tuh? Tak menetap sebatang kayu. Ya. Jadi tak batangnya ribun. Tidak pandang Jawa, Batak ataupun Melayu. Izinkan kami berbalas pantun. Iya. Balas lagi nih ya. Balas sayang. Kapal merapat di kala senja. Muara sungai sangatlah dalam. Kapal merapat di kala senja. Sambut ramai bahasa salam, karena acara akan segera dimulai. Jelas lah. Ya. Batang jati di bawah belayar. Kicau malam jadi panas. Utang janji wajib dibayar. Saat orang ganteng wajib dibalas. Siap, paling ganteng. Balas lagi nih ya. Burung dara di atas genteng. Tinggal bertengger di atas ranting. Memang tuan orangnya ganteng, tapi dilihat dari samping. Betulan. Ini terbang tinggi sebelum perling, hingga bertengger di dalam mangga. Memang saya ganteng lihat dari samping, tapi banyak wanita yang dia cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Hadirin salawat dan salam kita ajarkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Yang syafaatnya kita rindukan siang dan malam. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang memberikan nikmat pada siang dan malam, diberi petunjuk untuk berpegang. Yang terhormat mubalik kita Al-Ustaz Abdullah Helmi Simuda SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Al-Munadi. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ustazah Lagini SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah 2 Bidang Sapras Ustadz Saidi Amri SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah 3 Bidang Kesiswaan Ustadz Taufik Rahman S. SOS.
Yang terhormat para Dewan Guru SMP IT Al-Munadi dan seluruh kawan-kawan hadirin yang berbahagia. Adapun acara kita hari ini yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun acara kita pagi hari ini yaitu acara pertama adalah MC yang dibawakan oleh kami berdua. Acara kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Abangda Muhammad Nadif Hafiz dengan sari tilawah berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Kak Aisyah Humairah kelas 96 dan Kak Alfira Dinda Kirana kelas 94. Dan acara yang ketiga adalah laporan ketua panitia yang dibawakan oleh Abangda Farhan Adinata kelas 92 Al-Masudi. Dan acara keempat yaitu pembacaan puisi yang dibawakan oleh Nisa dari kelas 74 dan Dinda dari 83. Acara kelima yaitu kata sambutan Kepsek SMP IT Al-Munadi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Fahri SPD. Dan acara yang keenam atau sekaligus terakhir yaitu ceramah dan doa yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdul Wahid Sinuda SPD. Baiklah, kita masuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dengan beserta sari tilawah berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kepada Abangda Muhammad Nadif Hafiz, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang Rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya, siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. I seek refuge in Allah from the temptations of the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. And Muhammad is only an apostle. Several messengers have passed before. Do you turn back when he dies or is killed? Whoever turns back, he will not harm Allah is the slightest. Allah will reward those who are grateful.
and every life will not die except by Allah's permission, as a predetermined time. Whoever desires the reward of this world, we will certainly give him the reward of this world. And whoever wants the reward of hereafter, we will give him the reward of hereafter. And we will reward those who are grateful. And how many prophets folk with a large number of pious followers? They don't become weak because of calamity that befell them in the way of Allah. Don't become discouraged and don't also surrender to the enemy. And Allah loves those who are patient. Righteous gods with all His word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke acara ketiga kita, yaitu laporan ketua panitia yang dibawakan oleh Abangda Farhan Adinata kelas 92 Al-Masudi. Surat 4, persilakan. Terima kasih kepada para MC yang ganteng dan jago berpantun inilah ya. Di sini saya juga ingin berpantun, maka izinkanlah saya berpantun. Pohon dadap di tepi pantai, hendak bermalam di tepian muara. Mohon maaf hadirin yang ramai, orang tampan mau berbicara. Bisa lah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan keimanan. Sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang di acara Maulid kita kali ini. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modern ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP IT Al-Munadi Ustadz Fakhri Abdurrauf SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Al-Munadi bidang kurikulum usia legini SPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Al-Munadi bidang sastra Ustadz Saidi Amri SPDI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP IT Al-Munadi bidang kesiswaan Ustadz Taufikur Rahman Esos. Yang saya hormati Ustadz Abdullah Helmi Simuda SPD. Yang saya hormati para jajaran Dewan Guru Ustadz dan Ustazah, dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Saya di sini ingin menyampaikan terima kasih kepada penceramah kita hari ini Ustadz Abdullah Helmi Simuda SPD yang telah berkenan hadir di acara Maulid kita kali ini. Saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah berkontribusi di acara kita kali ini sehingga acara kali ini dapat berjalan dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada para pengisi-pengisi acara di Maulid kita kali ini, terutama kepada rekan kita Muhammad Nadif Hafiz yang baru saja pulang dari MTQ Nasional di Banjarmasin dan mendapatkan peringkat ke-9. Dan saya juga selaku ketua panitia acara Maulid hari ini, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga di acara selanjutnya kami dapat memperbaikinya, dan mohon maaf bila saya ada salah kata, dan terima kasih kepada para hadirin yang telah hadir ke acara Maulid kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abangda Farhan Adinata. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi motivasi bagi kita semua agar acara yang akan mendatang menjadi lebih baik. Kita masuki acara keempat, yaitu pembacaan puisi dari Ananda Anissa Jara dari kelas 74 dan Yunda dari 83. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Yunda Wardani dari kelas 83 dan rekan saya. Nama saya Nisa Zahra dari kelas 74. Hari ini kami akan membawakan sebuah puisi. Malam itu, bulan dan angin tak seperti biasa.
Saat itu bintang menyatu dengan cakrawala. Telah lahir sang intan permata. Namanya termaktub dalam kitab yang mulia. Muhammad, kakek mengangkat tubuhnya dengan bangga. 8 tahun menyayangi dengan sejati. Kakek berpulang menuju sang ilahi. Telah hilang tempat berpangku. Doa menjadi pengantar rindu. Paman kini sebagai pelipur lara, siap membela menggadai nyawa. Oh Rasulullah, engkau siap menerima wahyu, walau ragamu terbiasa terkena batu. Ya Rasulullah, apa yang sebanding dengan perjuanganmu? Sedang kami lihat ya Rasulullah, terlena dengan kenikmatan dunia, dibutakan oleh fana. Saksikan ya Rasulullah, tenang, tegaklah tangan kami. Saat penjara gelap menyelimuti, saat air mata menjadi tiada guna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah membawakan puisi pada pagi hari ini. Dengan adanya puisi tersebut kita dapat terhibur. Oke, kita masuk acara kelima kita, yaitu sambutan Kesek SMP IT Al-Munadi yang dibawakan oleh Al-Ustadz Fahri SPD. Waktu dan tempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentunya salat kepada Nabi kita yang mulia. Salat dan salam pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdullah Helmi si muda SPD yang kami muliakan, sebagai penceramah pada pagi hari ini, dan yang saya hormati seluruh staf SMP dan SMA Al-Munadi, kemudian juga yang saya hormati seluruh tenaga pendidik di SMP maupun di SMA IT Al-Munadi. Kemudian tentunya yang kami sayangi para anak-anak sekalian, ananda, ikhwan dan akhwat. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan Maulid ini. Tentunya pesan saya pada pagi hari ini, kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya bukan hanya sekedar seremonial. Ya ananda sekalian, kita laksanakan kegiatan ini karena wujud rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu banyak pesan, kesan dan nasihat Rasulullah, bimbingan Rasulullah kepada kita orang-orang yang hidup di akhir zaman ini, yang suasananya tentu berbeda dari masa-masa yang lalu. Ananda sekalian yang bakal tumbuh besar dewasa tentu akan mengalami banyak cobaan-cobaan dalam kehidupan. Hidup di akhir zaman tantangannya berbeda. Generasi Z kata orangnya, kalianlah yang mengalaminya ini, generasi Z. Generasi yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Tapi walaupun begitu, ananda sekalian, saya berpesan juga, dasar harus tetap kuat, pegangan harus kokoh, ya. Berpegang kepada Allah dan kepada Rasul, kemudian mengikut
bimbingan para ulama-ulama kita, insya Allah kita semua akan selamat hidup di dunia ini. Di masa-masa yang akan datang kita lihat sendiri kemajuan teknologi yang begitu dahsyat. Tetapi jika kita punya dasar yang bagus, Anda sekalian, makanya di sini kita di SMP ini, di SMA, di antara dasar yang kita tanamkan kepada antum kesemuanya adalah menghafal Al-Quran. Ya. Bahkan kita punya kelas takhasus yang jam belajar hafalnya jauh lebih banyak daripada belajar mata pelajaran yang lain. Anda sekalian, pada kesempatan itu saya berpesan pada kalian semua, bersungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran. Ya. Karena visi sekolah kita ini yang pertama adalah menjadikan generasi yang hafal Al-Quran. Kami berharap Anda sekalian kelas takhasus tamat dari SMP Al-Munadi ini minimal hafal 15 juz Al-Quran. Apalagi kalau yang berdasar, yang latar belakangnya adalah SD Al-Munadi, karena di sana juga program tahfizul Quran begitu sangat diperhatikan. Tentunya kita berharap dari SD, SMP dan SMA program ini terus jalan sebagai program sangat mendasar di perguruan kita ini, yaitu menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, Anda sekalian, ingin saya sampaikan yang sering saya ucapkan ketika upacara bendera, dan ini menjadi ciri khas kita yang kedua yang harus Anda laksanakan, wajib Anda sekalian, yaitu saya ulangi agar tidak lupa dan terus terngiang di telinga kalian, yaitu al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu pengetahuan. Kita berharap antum hafal Al-Quran, tapi juga akhlak antum, adab kalian harus bagus. Adab terhadap guru, adab terhadap teman, adab terhadap orang lebih tua, yang lebih muda, adab di dalam kelas ketika belajar. Anda sekalian, saya ulangi selalu agar sekolah kita ini sekolah yang beradab, lebih mementingkan adab daripada ilmu pengetahuan. Karena ulama kita seperti itu kan. Kami belajar adab, ada yang mengatakan sampai 20 tahun belajar adab, baru kemudian belajar ilmu pengetahuan. Betapa pentingnya adab ini yang sekarang ini kita lihat di tengah masyarakat kita. Adab ini sudah mulai sulit kita temukan, adab yang baik di generasi muda kita. Lihatlah sekarang di media sosial, pembunuhan begitu dahsyatnya sekarang ini. Baru-baru di anak umur belasan tahun, baru pulang mengaji, ditikam, meninggal dunia. Kemudian pembantaian satu keluarga dan kasus-kasus lainnya yang kita lihat, kita miris melihat di media sosial atau banyak kasus-kasus pembunuhan yang sungguh-sungguh mengerikan. Ya, yang tadi pagi saya lihat lagi seorang ibu marah-marah kepada 3 orang yang membunuh anaknya, ingin supir taksi online dibunuh karena ingin merampas mobilnya. Sungguh dahsyat. Inilah sekarang dunia di luar sana yang kita lihat. Nyawa manusia ini begitu murah. Anda sekalian, saya berpesan kepada kita semua, mari kita kuat keimanan kita, kita perbaiki akhlak kita, dan tidak lupa tentunya tingkatkan ilmu pengetahuan, gali ilmu pengetahuan itu sebanyak-banyaknya sehingga antum semua dan Anda sekalian jadi orang-orang yang berilmu. Di dadanya ada Al-Quran, di otaknya ada ilmu, tadi kemudian juga punya akhlak yang baik. Anda sekalian, saya berpesan sekali lagi kepada kita semuanya, ya, mari kita jaga hafalan Al-Quran kita, adab kita, dan ilmu pengetahuan. InsyaAllah ketika kalian semuanya
menyelesaikan pendidikan di SMP Pondok SMA Al-Munadi ini ada bekal-bekal khusus yang dibawa keluar, mudah-mudahan. Kemudian sebelum berakhir, kita juga patut mengucapkan ucapan yang salut kita, terima kasih kita Ananda Muhammad Nadif Hafiz ya, yang menduduki ranking ke-8 dari 34 peserta MTQ nasional di Banjarmasin dari kelas 9 SMP Al-Munadi. Sungguh ini adalah contoh yang baik di antara buah yang kita ajarkan di sini. Bukankah kita ada menjawab di sini sebagai dasar bagi Anda sekalian? Kemudian alhamdulillah Anda Hafiz mampu menduduki urutan ke-8 dari 34 peserta MTQ nasional yang baru-baru ini ya. Lebih kurang baru 10 hari Anda kita pulang dari sana. Satu contoh Anda buah dari apa yang kita ajarkan di sini. Ya, di tingkat nasional. Kalau tingkat provinsi Anda kita adalah di peringkat 1, kemudian dikirim ke Banjarmasin. Saya berharap cabang-cabang lain juga ya, ekskul kita ini memunculkan juara-juara baru. Di tingkat provinsi kemarin yang lalu ada ekskul silat ya. Juga ada ikut juara kedua ya seingat saya juga ya di tingkat provinsi. Kemudian juga ada karate ya, kemarin ya, karate juga dikirim ke tingkat nasional ya. Enggak. Provinsi juga seperti itu. Jadi Anda sekalian, saya berharap munculkan bakat terbaik antum di sekolah ini, kemudian akan kita bina sehingga kemudian antum menjadi orang yang punya prestasi yang membanggakan, tidak hanya dari untuk sekolah, orang tua antum dan juga tentunya umat Islam secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, saya berpesan kepada Anda yang SMA, yang angkatan pertama ini, tentunya antum semua, kalian semua, abang-abang, kakak-kakak, dari contoh bagi adik-adik yang di SMP ini. Ya, angkatan pertama, mudah-mudahan bisa memberikan keteladanan, bimbingan kepada adik-adik yang di SMP ini. Kemudian terakhir juga tentunya saya pesan kepada seluruh ustaz saja sekalian, terima kasih atas jerih payahnya melaksanakan kegiatan hari ini, kepanitiaan juga di dalam kegiatan belajar mengajar. Ya, walaupun kadang-kadang ada yang kena senggol sikit lah sana sini ya, karena kadang-kadang ini tugas RPP silabusnya belum juga dikumpul semuanya nih saya lihat ustaz saya sekalian. Padahal saya minta hanya sampai bulan 12 ya, supaya kita bimbing terus. Kemudian juga kita akan membimbing ustaz saya sekalian di kelas, apakah saya atau wakil atau nanti pengawas kita, terus akan kita bimbing para ustaz saja sekalian di dalam proses mengajar di kelas. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap ke depan perguruan Al-Munadi ini adalah perguruan yang menjadi harapan tumpuan umat Islam di dalam memperbaiki akhlak maupun ilmu pengetahuan. Saya kira mungkin hari ini demikian saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Fahri telah memberikan arahan dan bimbingannya. Semoga dengan adanya arahan dan bimbingan ini akan membuat kita menjadi lebih baik. Acara yang ke-6 yaitu ceramah dan doa yang dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Maghani Semoga SPD. Waktu dan tempat dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين شيء لله ولهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير Baik, sekali lagi. Wasilati ila arba'atil khurafa'ir rasyidin Syekh Abu Bakr As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Wa barakatil ulama i'tikadu ahlus sunnah wal jamaah Al-Imam Hasan Ali Al-Asy'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Mataridi. Barakatil ulama majhab tabi'ina siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wasilati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi jami'al ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir. Wasilati ilal malaikatil muqarrabin wa Jibril wa Mikala wa Israfil wa Ijrail wal malaikati fil quburi was samawati wal ardi wa ma bainahuma. Barakati ila hadhil majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hadirin yang berbahagia. Kupindahkan pot bunga keladi agak ke depan sedikit biar terpantau anak SMA sana. Agak maju sedikit yang depan, tuan-tuan muda. Mancung-mancungnya hidung kalian. Semua orang Arab. Iya. Jaket tidak usah dipakai. Kita masih tinggal di Medan, belum di gunung. Baik. Syair indah, lagu melantun seiring balam dengan merbah. Karena MC memakai pantun, terpaksa ustadz tak mau kalah. Pohon dadap jatuh di pantai ditimba ombak dari utara. Mohon maaf majelis ramai, sambutlah salam dengan suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, mantap lah. Mantul, mantap, betul. Pandai kalian. Berarti orang Kelamber 5 ya kalian. Hari ini tanggalnya Masehinya berada pada kalender hari Jumat 28 Oktober 2022. Hari ini disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Kalender kita berada di Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. MC-nya pakai pantun. Pakai kain songket. Wah. Terkesima saya tadi. Pakai pantun. Kain songketnya ketinggian. Macam Datuk Maringgi jadinya. Baik, hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Maulid itu artinya kelahiran. Walaupun yang diperingati bukan hanya sekedar kelahiran Nabi, tapi adalah akhlak dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada uswah, contoh teladan yang paling baik. Mudah-mudahan nanti penyampaiannya sampai 1 jam ke depan bisalah dicerna dan jadi ilmu buat kita bersama. Sebagai tambahan saja, karena di sini para ustadz dan ustazah, muallim dan muallimahnya sudah lengkap dan luar biasa. Ada yang sudah jadi profesor, ada profesor, doktor, ya belum, sedikit lagi. Udah kemarin nampak wajahnya, cuman dia tak tanda sama saya. Ada yang fotografer, ada luar biasa. Kalau saya tahu saya dipoto lagi. Jalan-jalan di Kota Karu konon kabar cuaca indah. Kami sudah 100 kali dipoto, tapi tak pernah sampai ke rumah. Baik, Maulid Nabi. Rasulullah dilahirkan itu, pertanyaannya yang pertama, mana yang lebih dulu mengandung, laki-laki atau perempuan? Kau jawabnya, mana? Bagus. Ternyata yang mengandung nur anak-anaknya adalah bapaknya, laki-laki. Baru dikandungkan sama ibunya, yang disebut dengan nama janinnya disimpan dalam rahim ibunya. Makanya setiap anak yang lahir selalu dinasabkan nama ayahnya. Paham? Baru kita uji ceritanya. Dengar baik-baik dulu, dengar baik-baik. Manusia pertama yang diciptakan Allah di muka bumi tidak pernah diciptakan Allah di muka bumi. Manusia itu diciptakan Allah di langit ke-7, lalu ditinggalkan Tuhan di surga. Siapa nama manusia pertama yang diciptakan Allah? Nabi Adam alaihissalam. Ini ceritanya. Dengari baik-baik. Surat Al-Baqarah. Kan tuh disuruh ngapal Quran kalian. Waktu SMP tamatnya mesti ada 3 juz. Wah. Habis itu nanti salah masuk, udah tua tinggal 2 juz lagi. Juz pokat sama juz jeruk. Habis itu habis ada. Orang mau mati makin banyak hafalan. Dengar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai para malaikat, kata Allah, aku mau jadikan khalifah di muka bumi. Wah. Malaikat interupsi. Ya Allah, jangan kau ciptakan manusia itu. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Manusia itu kalau diciptakan nanti kerjanya berkelahi aja. Tengok di TV itu, berkelahi aja. Bantah-bantahan. Bunuh-bunuhan, tembak, sok tahu kau. Tadi bilang Pak Kepala Sekolah ada bunuh-bunuhan, tembak, anak sekolah berkelahi, tawur, rame, berkelahi pun rame-rame. Maunya satu-satu pakai ring tinju. Jadi dapat sabuk, jadi pemenang. Wah, ini berkelahi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Beda dengan kami, kata malaikat. Kami ini bertasbih kepadamu ya Allah dengan tiada henti. Akhirnya kena marah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahasa kita ini, bahasa kita. Aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan. Hei para malaikat, udah jangan recok-recok, buat aja. Akhirnya dipanggillah 4 malaikat
Jibril, Mikail, Israfil, siapa satu lagi? Ya tenang, MC luar biasa. MC-nya nggak ada air minumnya, Ham. Ini perlu dikata semangat lah MC-nya ini. Kasih susu biar agak gemuk sedikit. Ya Allah deh, hadiah. Namanya Al-Fatih pula itu, penumbang Konstantinopel. Al-Fatih memang betul. Hidungnya mancung, udah hidungnya mancung tuh. Mancung nggak hidungnya itu? Kok tengok itu, mancung nggak? Itulah kau. Matanya sipit. Akhirnya dijadikanlah manusia pertama di muka bumi. Angkat naik ke langit. Jadilah Nabi Adam alaihissalam. Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Dari tanah muka bumi diambil, dinyatakan Allah. Ini diberitakan Tuhan pada surat Ar-Rahman ayat 11, 12, 13. Khalaqal insana min salsalin kal fakhari wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini namanya kalau di kampung namanya ayat mati anak. Ada mamaknya kurang paham dengan Quran. Ayat ini banyak betul tulisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibannya. Orang dulu kalau ngaji kalihnya dengan 3 kali aja. Rupanya sampai mana kaji kau? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mak. Naik udah, mak. Itu aja, semalam tukadziban lagi. Besok naik lagi 10 tingkat. Sampai mana ngajimu? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tukadziban lagi. Kau besok kalau enggak tamat-tamat tukadziban ku tepuk kau besok ini. Rupanya besok naik lagi. Sampai mana kajimu? Sikit lagi, mak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ditepuk emaknya jatuh mati. Itu nama ayatnya mati anak. Jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Orang Afrika itu Ustaz, hitam-hitam orangnya Ustaz. Hidungnya kembang, telinganya besar. Rambutnya nggak bisa dipisir. Itu namanya benua Afrika. Orang dulu dari tanah juga itu. Namanya tanah bakar. Amita. Oh, dapat air minum. Itu akibat sindiran siapa? Ustaz. Waspada jatuh ke lumpur anak cecak di ujung jari. Apa kabar panitia di dapur kalau ada teh manis bawa kemari? Sure lah. Akhirnya Nabi Adam ini dinikahkan dengan seorang perempuan yang langsung jadi. Nama istrinya disebut dengan nama Siti Hawa. Mereka ditinggalkan Allah di surga. Sayangnya tercampak ke dunia dalam perkara urusan yang jelas. Sebab itulah Adam kemudian dijatuhkan di dunia. Adam dijatuhkan di bumi Arab, istrinya dijatuhkan di Himalaya Gunung India. Siti Hawa dipisahkan Tuhan selama 200 tahun. Baru kemudian dijumpakan Tuhan di sebuah bukit yang diberi nama Jabal Rahmah. Ada tugunya dekat Mekah sana. Tugu rindu, I love you-nya. Namanya adalah Bukit Jabal Rahmah. Nanti kalau udah besar, berangkat haji wal umroh, bisalah nengok Jabal Rahmah. Tapi sekarang ini agak terbalik. Orang negara itu agak terbalik. Anak TK yang disuruh manasik haji. Penuh rame anak TK manasik haji. Syarat haji adalah Islam, balik dan berakal. Maka yang manasik haji asalnya SMP, SMK dan SMA yang mesti manasik haji. Sekarang anak TK manasik haji. Habis manasik haji, rame-rame kolam renang. Surganya wadah. Udah besar nggak mau lagi naik haji karena udah ada fotonya waktu TK udah haji. Maka namanya haji mumpung. Kemarin ada neneknya namanya Wak Lemah.
Wak lemah berapa kali naik haji? 7 kali aku naik haji Ustaz. 2021 pun nggak berhenti. Wah hebat. 2018, 2019, 20, 21 terus saja aku naik haji Ustaz. Ya, tapi orang nggak boleh haji Wak Pre. Enggak Ustaz, aku tiap tahun naik haji. Pegang Ka'bah, iya Ustaz, Ka'bah. Loh, naik apa Wak? Naik angkot Ustaz. Ya, gua naik angkot. Naik pesawat tapi sana Ustaz, pangkalan asrama haji, rupanya pangkalan Mansur rupanya. Bawa anaknya manasik. Kau udah manasik haji? Udah, waktu kapan? TK, bagus, luar biasa. Namamu sudah haji, kau Haji Al-Fatih. Ken Songket itu minjam sama siapa? Nanti dipulangkan itu kan soket. Baik, yang berikutnya, hush. Sekali lagi kau. Maaf nanti. Ayo. Anak SMA dia, kalian perlu sekali. Tenang. Suatu masa nanti akhirnya Adam dan Hawa melahirkan 25 kali, jumlah anaknya 50 orang. Hush. Cocok kali kau. Badan Adam itu panjang kuburannya dekat Jeddah 21,9 meter kuburannya. Ini orang pertama ini di muka bumi. Tingginya 80 hasta. 8 meter bidang badannya saja. Tingginya hampir 30-20 meter. Orang dulu ini. Umurnya berapa Nabi Adam ini? 1000 tahun kurang 50 jadi 950 tahun. Adam meninggal hari Jumat ketika itu. Sebabnya mereka dicampakkan Allah ke dunia gara-gara makan khul, buah larangan Allah. Akhirnya mereka minta tolong supaya dibangunkan tawaf tadi. Di mana tempat kami ibadah ya Allah? Maka dibangunkanlah Ka'bah itu tadi. Inna awwalu bibakati mubarakah. Inilah bangunan pertama di muka bumi. Lalu mereka melakukan tawaf dan mohon ampun kepada Allah. Itu makanya Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Marelan, tidak dilahirkan di Jakarta, tidak dilahirkan di Bogor, tidak dilahirkan di Amerika. Dia mesti dilahirkan di Mekah untuk menceritakan atuk-atuknya yang terdahulu. Karena gate Islam itu berada di Ka'bah, maka dia harus dilahirkan dekat Ka'bah. Paham? Allahumma salli ala Muhammad. Bagus. Dah. Selawat dulu, selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bagus, dah. Apa sebabnya mereka dicampakkan? Karena makan khul. Akhirnya diperintahkan Allah kepada dua manusia ini untuk melakukan puasa. Inilah puasa manusia pertama di muka bumi Allah. Setelah puasa tadi, Adam pun menerima ampunan Tuhan. Rabbana zalamna anfusana, doanya dikabulkan Allah. Akhirnya Adam memuntahkan khuldi yang dia makan. Hei, khuldi muntah keluar, maka ditinggalkan Allah dekat lehernya untuk peninggalan anak cucu Adam ke depan. Lalu perempuannya diampuni Allah dosanya Siti Hawa. Di mana dia ngampuni Allah, maka dikeluarkanlah darah karena terlampau banyak dia makan, sakit perutnya. Udah tak apa, dikeluarkan Allah darah dari kemaluannya. Inilah haid wanita pertama dalam sejarah dunia. Paham? Makanya orang yang haid itu diampuni Allah dosanya. Sembayang pray. Seru kali ya. Puasa pray. Makan siang pray. Telentang mau. Jemaah dimuliakan Allah. Baru masuk Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang nur tadi. Ketika itu ayah Nabi, siapa nama ayah Nabi? Siapa? Abdullah. Kajian biasa ini. Siapa nama ayahnya? Puasa kalian apa? Puasa kalian. Siapa nama ayahnya? Ya, ada ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin. Ketika itu Abdullah berdagang ke negeri Syam. Ada seorang pendeta yang bernama Bakira. Pendeta ini memiliki putri gadis yang sangat cantik yang bernama Humairah. Perempuan, dengar. Supaya nanti kalian bisa milih laki sama mendai. Asyik nonton artis saja kalian. Artis itu gepuk, antaranya 2 miliar, cerainya heboh se-Indonesia. Pendeta ini berkata, "Hei Abdullah, ada nampaknya nur. Orang ini, pendeta ini ahli kitab." Nanti dijelaskan apa yang dimaksud ahli kitab ketika itu. Ini ketika itu Nabi Muhammad belum lahir, jadi agama yang lahir ketika itu adalah Nasrani. Paham? Tiba-tiba pendeta itu berkata, "Yang mana di antara kalian keturunan Hashim?" Mereka berkata, "Yang ini yang paling pas, karena dia adalah anak Abdul Muttalib." Abdullah terkejut, kenapa disuruh datang? Rupanya dengan izin Allah, pendeta ini berkata memandang nur wajahnya, bahwasanya katanya, "Kalau kau menikah dengan anakku nanti, semua hartaku ini akan kusumbangkan kepadamu." Kata Abdullah, "Tak bisa, nanti kutanya ayahku dulu." Akhirnya disimpulkan cerita ini. Abdullah berbicara dengan Abdul Muttalib. Kata Abdul Muttalib, "Tidak bisa kau menikah dengan anak pendeta itu, karena kau sudah kami jodohkan dengan putri Awahab yang bernama Siti Aminah. Nanti setelah kau nikah sama Aminah, baru kau boleh menikah dengan anak pendeta itu." Akhirnya ketika berdagang ke negeri Syam, anak pendeta ini jumpa dengan pendeta tadi. Abdullah ditolak karena tidak bisa lagi, karena nur Muhammad sudah disimpan dengan Aminah. "Kami menginginkan nur yang kami kandung, bukan dirimu yang sebenarnya." Setelah itu Abdullah pun meninggal dunia. Paham? Berita ini disampaikan oleh ulama besar Syekh Ja'far bin Hasan dalam kitab yang disebut dengan nama Al-Barzanji. Dengarkan. وَلَمَّا تَمَّ مِنْ حَمْلِهِ شَهْرًا عَلَى مَشْهُورِ الْأَقْوَالِ الْمَرْوِيَّةِ توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله Itu ceritanya. Ada cerita yang masyhur, 3 bulan setelah menikah, maka setelah sampai di tengah kota Madinah, wafatlah ayahnya. Maka Abdullah hanya dihidupkan Allah untuk menyimpan nur Muhammad. Setelah nurnya disampaikan dengan anaknya, istrinya, maka Abdullah pun meninggal dunia. Dari cerita ini bisa dipastikan, maka nur anak-anak kita dikandung oleh ayahnya. Itulah maka setiap anak yang lahir dinasabkan nama ayahnya. Siti Badriyah binti almarhum Subandi, walaupun ayahnya sudah meninggal, dia tetap dinasabkan nama ayahnya. Paham? Paham kalian? Kau nanti melukiskan nama anakmu. Jadi kalau kau nanti punya anak, namanya ditulis namamu. Paham? Makanya bagus-bagus sedikit. Perempuan, bagus nyari bibit. Ini bibit bagus ini. Bibit Quran semua dalam hatinya. Surga lila kalian tuh ya. Pak pada kalian tuh. Boleh tahu. Jemaah dimuliakan Allah, bagus. Yang berikutnya lahir Nabi. Nabi lahir itu hari Senin pagi, kumandang azan subuh. Karena subuh belum ada azan, maka setiap azan subuh itulah lahir Nabi hari Senin.
Tanggalnya tidak diketahui para ulama. Ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 14 Rabiul Awal. Maulid ini sebenarnya tidak pernah dilakukan as-sabiqul awwalun, tapi dilakukan oleh seorang sahabat namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Keliling berdakwah di Afrika Timur, akhirnya berhasil memerdekakan Afrika Timur dari Raja Louis dari Prancis. Sistem dakwah keliling-keliling inilah yang diikut sampai sekarang. Nabi lahir pagi, dibawa tawaf dekat Mekah. Tawaf itu arti apa? Keliling. Oleh Abdul Muthalib. Lalu ditabalkanlah 7 hari berikutnya, nama Muhammad ditabalkan di muka bumi. Inilah nama Muhammad pertama kali ditabalkan Allah di muka bumi. Kalau kita lahir sekarang ini nggak usah ditawafkan. Tawaf kemana Ustaz? Masjid. Maka dicari masjid, anaknya lahir dikelilingkan dekat masjid. Jangan. Disuruh ajan telinga kanan, komat telinga. Diajankan telinga kanan, komat telinga. Yang ngajankannya siapa? Kalianlah nanti ayahnya ngajankannya. Kemarin ada bapaknya ngajankan anaknya, nangis. Allah, sedih bapaknya. Anak pertama rupanya lahir. Allahumma rupanya dipaksa lah. Udah pelan-pelan aja. Iya. Allah. Oh bagus. Sampai asyhadu Allah nggak bisa lagi, sanggup. Sesak napa? Asyhadu. Diganti sama mertuanya lah ngajankannya, yang tua pula ngajar. Rupanya jumpa besok kawannya. Tadi di klinik kau kok nangis, kau ngajankan anakmu. Bukan nangis, itu ece-ece aja. Lupa aku katanya, lupa aja. Gawat. Berarti dulu SMP-nya bukan di Al-Munadi dia. Ajan itu mengusir setan. Kalau ajan berkumandang, setan lari, birit, terkentut-kentut lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari. Makanya nanti kalau pas ajan, jangan kalian lari terkentut-kentut. Setan. Sapam kami Ustaz, asal ajan lari dia Ustaz. Azan itu juga bisa menghilangkan orang yang kesurupan, kemasukan jin. Maka diazankan telinga yang kanannya. Azan ini juga bisa menghentikan segala pembenaran seperti kebakaran, gempa bumi, orang perang jihad, disunnahkan azan. Paham? Habis itu setelah azan barulah ditabalkan namanya. Seperti Nabi dipotongkan oleh ketika itu 30 ekor domba sebagai tanda syukur kepada Allah. Setelah Islam lahir Rasulullah di Madinah, barulah dilangsungkan proses akikah, 2 ekor untuk laki-laki dan 1 ekor untuk perempuan. Ketika ditabalkan namanya sekaligus diayunkan. Paham? Kalian dulu kan ditabalkan nama kalian kan? Habis itu diayunkan, diundang grup merhaban, dinyanyikan. Maka gitulah nanti ditabalkanlah namanya. Nama-nama ulama, Nabi paling afdol namanya. Siapa nama Nabi? Muhammad, Ahmad. Orang Jawa ambil belakangnya aja, Mat. Mat Kasim, betul. Nama pahlawan dari Madura. Berikutnya Abdurrahman. Nama malaikat lainnya. Nama malaikat yang bisa dibuat nama siapa? Ridwan. Ridwan itu nama Nabi. Malik, ada sini Malik. Ridwan ada. Ridwan itu penjaga pintu surga. Kalau dia ini kurasa penjaga kamar mandi ini. Ridwan, nama yang tidak boleh ditabalkan yang gak seram sedikit. Ijra, payah itu tabalkan. Nanti kalau nenek sakit bahaya. Apalagi sakit sekarang orang yang sesak napas. Assalamualaikum dong. Siapa?
Awak dong Israel mampus sekali nih katanya. Rupanya cucunya lahir. Sekarang orang pakai nama Arab boleh buat nama. Bulan Rajab namanya Muhammad Rajab. Bulan Maulid Siti Maulidah. Tapi orang nggak mau lagi. Bulan Arab orang nggak mau. Ramadan pas Ramadona. Laki-laki Ustaz Ramadhani. Diganti orang ke Masehi semua nama. Februari Febrianti. Agustus Ustaz Agustina. Ya Allah. September Ustaz Septiana. Oktober Ustaz Oktavianti. Laki-laki Ustaz Oktavianus. Sekali kena suntik tetanus. November Ustaz Noprianti. Desember disentri mencret aja tuh. Akhirnya Rasulullah. Ada nanti Ustadz kalau bilangnya Nabi orang miskin, tepuk mukanya. Ustadz nggak paham tarikh itu, nggak tahu sejarah dia. Nabi itu keturunan Quraisy, orangnya ulet dan rajin kerja. Umur 17 tahun Nabi sudah punya 1 unta betina. Unta betina itu kalau sekarang namanya mobil Alphard. Tahu siapa istri Nabi pertama? Siti Khadijah. Khadijah ini direktur pengusaha tekstil. Terima kasih Tuan Muda. Syahdan. Panjang betul namamu. Syahdan Al-Farizi. Wah ya Allah. Ujian nasional apa ya kau nanti? Minum dulu teh, minum teh Syahdan. Oh ya Allah. Baik kali katanya. Tahu antara Nabi orang kawin tuh ada maharnya, mahar. Coba tanya guru-guru yang udah kawin, Bu, ibu dulu kawin ada mahar enggak? Bilang. Dengari perempuan, mahar. Sok tahu kali kau, belum lagi tamat. Ada mahar untuk orang kawin, ada. Mahar Nabi untuk Siti Khadijah tidak bisa diikut. Karena Rasulullah memiliki antaran 300 ekor unta dan 1 kilogram emas pernikahan dengan Siti Khadijah. Itu yang bilang Nabi orang miskin, ditepuk kepala wak dundaknya. Satu unta harganya 30 juta. Berarti antara Nabi 300 Nmax. Tahu kereta Nmax? 300 biji diantarkan untuk Khadijah sama 1 kilogram emas. Kalau sempat nanti bini kalian suruhnya pakai antaran macam Nabi, jangan. Telentang telungkup nanti kalian. Sudah telentang telungkup lagi. Habis tanah dari mulai tanah wakaf, tanah warisan sampai tanah PTP berjual. Tak selesai juga. Dah? Walaupun akhirnya harta Nabi habis diperjuangkan di jalan Allah. Ini baru betul. Perempuan, kalian tuh bersyukur karena Islam. Belum ada satu agama di muka bumi ini yang meletakkan wanita dapat warisan. Akhirnya setelah Islam lahir, makanya perempuan dapat warisan. Anak perempuan dapat warisan, istri dapat warisan, ibu dapat warisan dengan sebab Islam. Dulu wanita boleh digadaikan, istrinya pun boleh digadaikan. Tapi dengan Islam peraturan itu terjaga. Makanya Nabi menikahi perempuan dan manggilnya lemah lembut. Usia Nabi diangkat jadi Nabi berapa tahun? Berapa? 40. Bahasa Arabnya apa 40? Bahasa Arab itu bahasa Amsterdam. 14. Kalian jangan pikir kami nggak pandai bahasa Inggris. Hari-hari kami bahasa Inggris di sana Perak. Orang kami sama orang Belanda kawan.
Orang-orang Belanda itu jalannya cepat-cepat, terpijak kaki orang Melayu. Lalu kata orang Belanda, I'm sorry sir, I'm sorry sir. Apa artinya itu? Minta maaf Pak. Marah orang Melayu. Kepala otak kau tuh seri kata dia, gitu. Pak sekali, baru seri. Kami asal bangun tidur langsung ucap good morning, gitu memang. Sama meong-meong pun gitu sama kucing. Good morning meong. Bahasa-bahasa biasanya itu, bukan hebat kali. 40 tahun jadi Nabi. Istrinya berapa umurnya? Orang nabinya 40, bedanya 15 tahun, berarti 55. Ketika Rasulullah berusia 45 tahun, istrinya sudah berusia 60 tahun. Ada nggak guru-guru kalian yang umurnya 60 tahun? Coba tengok situ. Ada nggak? 60 tahun tuh udah nenek. Ya Allah. Tapi Nabi manggil istrinya Ummul Mukminin. Hei Ummul Mukminin, ibu orang mukmin gitu. Ini terbalik, kan terbalik. Sekarang ini kawin belum, apa belum, manggilnya sayang. Oh my love. Telepon. Di mana oh my love? Mati lampu hilang selop. Belum kawin manggil. Oh my darling, oi, guys. Tanggal 5 mau bayar uang sekolah pening. Itu contoh Nabi dan keluarga. Makin tua makin sayang. Ini kadang orang kita pacaran pertama saja. Waktu pengantin baru jatuh bininya ditangkap. Apa yang sakit yang? Sampailah ke Indonesia. Rasulullah itu fisiknya tidak bisa diikut. Karena Nabi itu hidungnya mancung, alisnya tebal, janggutnya panjang sampai sedada. Semana? Nabi yang paling panjang janggutnya Nabi Daud alaihissalam. Kalau dia duduk sampai pahanya. Tengok Ustadz nih duduk. Kalau Nabi Daud sampai pahanya. Nabi Muhammad sampai sedada. Besar macam Imam Sudes macam gitu. Maka Nabi sering megang janggutnya ngadap ke bawah. Nabi Daud istrinya 99 orang. Istri yang paling dicintainya Safira sering megang janggutnya minta maaf. Nangis menyebut Allah. Tanya Uwak itu semalam, Uwak kalau bini Uwak megangnya macam mana? Sambil tidur Ustaz, ditariknya Ustaz, tak lepas gigi Uwak. Jadi jenggot yang ada ini Ustaz, ini namanya jenggot artis. Kalau macam Pak Ilham namanya jenggot lebah begantung namanya. Bapak ini janggutnya sikit serai serumpun. Itu simbol, identitas. Karena dulu bangsa Yahudi pakai janggut dan pakai kumis, membedakan Yahudi di Madinah, maka Islam mencukur kumisnya dan menyiapkan janggutnya. Akhirnya Islam sampailah ke Indonesia. Sampailah di bawah para tabi'in, tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sampailah para ulama membawa ke tempat kita. Yang kita ikuti adalah rasa cinta kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ikuti. Ini adalah sebuah rahmat Allah. Jadi kalian ini tinggal di sebuah tempat yang luar biasa. Sembahyang ibadahnya terjaga, sujud dan ibadahnya terjaga, Qur'annya juga terjaga. Anak-anak muda yang SMA sebentar lagi kalian akan lepas dan jadilah kalian remaja menuju dewasa. Ingat, pekerjaan dan rezeki manusia itu urusan Allah. Tugas manusia hanya berdoa, berikhtiar dan beribadah. Paham? Jaga hubungan antar kawan harmonis, apalagi dengan orang tua mesti hormat, sama guru mesti santun. Kalau jumpa guru cium tangannya, ambil keberkahan. Allahumma sholli ala
Muhammad. Ini kadang payah. Gurunya tak datang, senang betul dia. Anak-anak diam ya. Saya banyak hari ini guru matematika kalian. Bu Yanti si Hombing nggak datang. Alhamdulillah Bu. Makanya ilmu tak mau nempel, kata Imam Syafi'i. Al ilmu nur, macam cahaya, tak mau nempel. Tak dapat berkah. Jemaah dimuliakan Allah, adik-adik sekalian, kumandangkan azan baik-baik, rahmati dan berkahilah hidup kita. Amin ya Rabbal. Baik. Dah 1 jam dah. Lama. Kita berzikir lupa Allah Subhanahu wa taala. Dah. Zikir yang pertama adalah zikir tauhid. Istighfarlah kita kepada Allah. Astaghfirullahu Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'. Istighfar ini 70 kali satu hari. Baca pelan-pelan. Astaghfirullahaladzim habis sembahyang. Karena sembahyang kita sering sinyalnya jauh. Kita pemancar lokal, tidak macam di Ka'bah. Begitu mengangkat takbir teringat jajanan. Allahu Akbar. Bakso tinggal tadi. Sinyal kita lokal. Tidak macam orang Arab nengok Ka'bah nangis. Nengok sembahyang di makam Nabi nangis, sedih. Kita orang jauh, makanya ditimpal dengan istighfar. Yang kedua, kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur. Baca. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Kata ulama, hadis Nabi Bukhari wal Muslim, siapa yang nanti mati dengan mengucap kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ini adalah puncak keyakinan terakhir. Setelah amal berlangsung, maka nanti puncak dia mati adalah mengucap kalimat la ilaha sering kalian nengok orang mati mengucap kalimat ini? Pernah? Di mana kau nengok? Di TV. Mak pandai kau. Di TV. Dipilih mana? Indosiar. Di Suami Takut Istri. Paham? Tapi mereka nggak masuk surga karena habis mati besok hidup lagi. Kalimat ini ditalkinkan, diajarkan supaya masuk ke dalam hati jadi kalimat tauhid. Habis sembahyang ada zikir, subhanallah, subhanallah.
supaya ibadah kita ini mana yang kurang-kurang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Selesai. Sebelum doa pantun dulu terakhir. Pantun. Markisah, buah markisah dibeli di pajak pagi. Hari ini kita berpisah, jauh di mata, dekat di hati. Ini bukan pantun, ini namanya syair. Kalau ada kata terlepas sindiran bahasa yang terlampau keras, keluarnya sedikit pedas, yakinlah semua keluar dari hati yang ikhlas, semoga tak sampai meninggalkan bekas. Kalau mendapat gading bertuah tanduk rusa jangan lupakan. Kalau terdapat silap dan salah kata maaf saya aturkan. Amin ya robbal. Hei, pantun. Rupanya saya sangat bangga juga. Pantun memenangkan rekor dunia. Rekor dunia menang pantun. Sayangnya tidak membawa nama sekolahnya. Tahu siapa namanya? Pak Zainuddin MZ. Ustadz Ilham memenangkan rekor pantun dunia internasional. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa. Menang rekor pantun dunia. Dapatnya berjuta-juta. Ada dikasihnya kalian makan? Saya pun nggak dapat, udah kalian lagi. Nah, itu relasi bisnis saya tuh. Baik, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ini nanti kabarnya sholat Jumatnya di sini ya Pak? Oh, ya. Tidak. Oh, hari ini pulang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الرزق والهداية وتقبل منا دعاءنا يا مجيب السائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام طه رسول صلاة
Allah salam. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulih wa kulli mujahid bi ahlil badriyah. Yang lenti alang beralah, yang surut rumput jerami, yang baik-baik hidayah Allah, yang buruklah kepunyaan diri. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi si burung murai, beriring terbang si burung balam. Alhamdulillah acara selesai. Izinkan kami mengucapkan salam. 55 berada 5, ajak 1 5 saja. Budi baik hadirin kami terima, menjadi kenangan sepanjang masa. Jika terdapat gading bertua, tanduk rusa jangan dilupakan. Jika terdapat khilaf dan salah, kata maaf kami aturkan. Tak ada naga yang tak ternyata, kecuali berpihak dan berani. Jika tidak ada manusia yang tak bersalah, kecuali Rasulullah SAW. Saya mohon pada video saya. Saya dan Rafa Al-Farizi Meminta maaf atas kehilangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladang amal dan jalan juang kami, berpadu langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada anggota panitia yang lain yang sudah bekerja bersama-sama untuk mensukseskan acara Maulid hari ini. Semoga kebaikan lain kerja sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan atas terlaksananya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun ini. Secara keseluruhan saya melihat hasilnya cukup baik untuk mengingatkan kita semua kepada Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya. Mudah-mudahan peringatan ini membawa kesan yang baik kepada anak-anak kita di SMP Al-Mudadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mengaturkan banyak terima kasih kepada seluruh staf pengajar SMP IT Al-Munadi dan kepada seluruh kepanitiaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini di tahun 1444 Hijriah. Sudah begitu banyak perubahan pada seluruh peserta didik kami yang sudah banyak memberikan suatu hal yang begitu berarti. Di antaranya mereka sudah berani tampil, sudah berani mengungkapkan kemampuan mereka di bidang leadership. Di antaranya sebagai ketua panitia, sebagai pengisi acara, dan lain-lain. Semoga acara ini sebagai proses pembelajaran bagi mereka semua untuk tampil di masa depan mereka tentunya. Dengan acara ini kami berharap ananda sekalian bisa menjadi pribadi yang sukses. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SMP Swasta IT Al-Munadi. Saya Zaini Fadlan selaku moderator mengundurkan diri dari hadapan pada para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus